Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kita ada penyiar baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kayak dunia siaran nih ya. Satu-satu mulai punya webcam, kemudian itu udah ada yang pakai mic, pakai stagger ya. Peredam suara. Peredam suara tuh ya di belakang Agungnya. Sementara gue pindah ke kamar main anak gue gitu ya. Yang di sana makin waduh, yang di sana makin serius. Sementara gue aja makin nggak tahu di mana mau duduk gitu ya. Oke. Akhirnya kan setiap orang akan menemukan jalannya, bro. Iya. Bagus. Jadi kita tahu mana yang akan jadi produser film, mana yang akan jadi penyiar radio nantinya gitu ya. Mana yang ikut-ikutan doang kayak gue. Tapi keren lah. Ini properti ini emang worth it banget ya, apalagi kayak zaman sekarang ya. Meeting, mau presentasi, ya pasti mendukung banget ya alat-alat itu. Nah itu juga tuh yang malam ini mau kita bahas ya nggak sih? Nah, mengenai profesi kita nih bertiga. Sambungan. Benar, ini sambungan nih. 4 lagi yang mau kita omongin mengenai apa yang kita sukai dari profesi kita nih. Kemarin kan gue udah ngomongin mengenai pempek, Agung udah ngomongin mengenai pengajaran dia di dunia NLP dan juga implementasi. Apa tuh, Za? Implementasinya bagaimana? Nah, lu sendiri, Za, kemarin itu lu ngebahas mengenai lu suka karena berada di antara orang-orang yang selalu kreatif. No cultural shock ya. Nah, berarti malam ini kita lanjutin 4 lagi nih. Riza udah punya materi omongan duluan nih. Oh ya, teman-teman yang lagi mantengin kita ada di channel Bersama Berkarya. Jangan lupa kita ada di podcast kita di Spotify. Kemudian kalau Anda lihat di YouTube channel, itu ada Bersama Berkarya. Sejauh ini udah lebih dari 7 episode yang kita tayangin buat Anda. Mudah-mudahan cukup menginspirasi. Yuk, Za, silakan. Oke. Yang keempat, walaupun tadi karena ini kan tappingnya beberapa hari setelah yang pertama nih. Karena kesibukan gitu. Akhirnya tadi di awal bingung. Waktu kemarin gue ngomongin apa ya? Iya. Akhirnya muncul juga terbersit juga. Iya. Apa sih yang menarik profesi? Gue harap juga semua orang bisa dapetin apa yang gue dapetin malam ini. Yang menariknya adalah gue berada di lingkungan yang satu profesi sama gue, yang mana orang-orangnya itu adalah orang-orang yang positif dan bisa saling menginspirasi. Di kondisi yang tidak menyenangkan, di kondisi yang sulit sekarang, gue punya teman-teman ya termasuk kalian berdua. Kenapa kita ada satu channel ini untuk mengeluarkan atau untuk menimbulkan lagi hal-hal positif yang ada di dalam diri kita. Jadi artinya positifnya itu ya, kenapa sih gue suka? Ya gue harap juga semua orang yang dengar, yang lihat juga ngerasa, oh iya ada hal baik loh dari profesi gue. Nah, beberapa yang negatif itu kalau misalnya ketemu sesama yang negatif, akhirnya apa? Yang mungkin terjadi? Nah, bisa jadi akhirnya bisa frustasi, putus asa, dan sebagainya, depresi, tertekan, ngelihat berita, aduh, kenapa begini, kan bisa jadi bete, bisa jadi depresi. Tapi ketika di lingkungan yang positif, bukan mengabaikan, seperti yang di awal kita sempat sounding, tidak abai, tapi tidak lebay. Nah, itulah menyenangkannya di profesi. Dan gue harap profesi apapun juga, gue yakin pasti teman-teman punya hal yang positifnya sih. Itu sih dari gua. Baik, terima kasih Kakang Riza dari Makarya FM. SW Pak saya. SW. Radionya SW. Asik. Thank you, Za. Tadi udah sharing juga tuh. Nah, gue kepikiran sesuatu nih. Karena lu kan ngomong tadi mengenai bagaimana lu berada di antara orang-orang positif, ya. Dan itu pasti nular ya. Kemudian memperkuat. Bukan positif COVID loh. Oh iya dong. Berparadigma positif, berpikir positif. Agak ngeri ya dengar kata positif. Oh iya. Enggak sih, mengenai kata positif itu mungkin 7-8 bulan sejak sekarang lah. Banyak yang bilang, Pak, aku positif. Oh ya, akan terjadi ledakan. Oke. Gue jadi kepikiran sesuatu sih. Namanya juga kita kan ngajar ya, fasilitator, trainer. Kadang-kadang jadi trainer atau jadi fasilitator itu
masuk ke area pekerjaan atau ketemu dengan customer-customer yang nggak sebidang dengan kita. Contoh lah, kita kan 3 ex-bankers ya, bener ya? Tiba-tiba kita ngebawain program, facilitate program di otomotif. Perkebunan. Nah, perkebunan ya. Masuk ke kebun, 4 hari, 3 malam, tanpa sinyal, bener nggak? Ah, tuh kan. Ketemu sama bapak-bapak kita di perkebunan, belajar lagi. Betul. Ada lagi nih, oh ini, obat-obat farmasi. Gue sampai tahu isu dari kenapa ada obat paten, ada obat generik. Gue belajar banyak di situ. Di perkebunan gue belajar banyak tuh mengenai ada yang namanya pasar pikul. Pernah dengar nggak lu, Gung? Istilah pasar pikul, Gung? Apa itu? Nah, di kebun sawit itu, Gung, ada istilah pasar pikul. Aktivitasnya dari jam 6.30 pagi sampai jam 10 pagi, Gung. Itu orang ngambil buah sawit, membawa pakai dorongan tuh, tray begitu, atau di bopong gitu, itu namanya pasar pikul tuh, kegiatan memanen. Kalau gue inget dari kebun itu, jadi ini ngomong-ngomong kebun ya. Gue tahu belajar kita satu pohon sawit itu dikasih diameter 1 meter sekelilingnya, itu harus bersih, nggak boleh ada gulma. Benar. Ya, benar. Jadi ada bagiannya yang ngebersihin itu. Nah, ini jadi menarik buat gue sih, profesi sebagai facilitator atau trader, itu membuat gue jadi banyak belajar lah, atau paling enggak gue bisa mengingat lah percakapan sama klien-klien gue, apa hal-hal yang menarik dari pekerjaan mereka juga, supaya ketika kita memfacilitate satu bahasa sama mereka gitu. Nah, oke. Udah 5 ya? 5. Tambah. Gung, lo Gung, lagi Gung. Yang ke-7 siapa nih? Kita home team Pak yang boleh. Siapa itu bagian? Ini kan dibanding teman-teman yang masih ngantor, kita ini bisa dibilang paling terdampak kan, lebih terdampak, bukan paling terdampak lah. Proyek berhenti segala macam. Nah, menariknya di pekerjaan ini adalah walaupun kita ini orang yang lebih terdampak dari teman-teman kita yang kerja kantoran itu, tapi kita tetap dianggap sebagai tempat curhat. Artinya ada orang yang menganggap kondisi kita jauh lebih baik dari mereka ya? Iya, betul. Padahal secara dampak, gua sendiri merasa gua lebih terdampak dibanding mereka. Iya. Tapi ternyata banyak orang-orang, teman-teman yang kerjanya kantoran tuh yang secara penghasilan juga masih terjamin kan. Iya. Ya secara ekonomi dampak yang mereka hadapi nggak seperti kita lah. Cuman kita tetap dianggap sebagai orang yang layak untuk dicurhatin gitu. Mereka nggak melihat kita punya masalah. Padahal kita punya masalah kan. Enaknya itu masalah terbesar gitu. Bahkan mungkin masalah kita lebih besar loh dari mereka. Cuman orang tetap memandang kita ini sebagai orang yang nggak punya masalah. Menarik loh curhatnya, ada yang curhat soal bosnya, ini gue kerja di rumah malah bos gue ngeribetin banget gitu. Gue kerja di rumah malah nggak bisa produktif. Iya. Salah satu klien kemarin ketika lagi ngobrol, gue agak kaget sih dari percakapan itu. Jadi kemarin tuh ada meeting di tanggal merah, gue sampai nggak tahu itu tanggal merah. Dan mereka komplain. Padahal yang ngajak meeting mereka sendiri. Jadi pas lagi ngomong di awal meeting, terus dia ngomong, bro, besok-besok kita jangan meeting tanggal merah lagi ya, bro. Itu nggak ada bedanya. Ini tanggal merah ya? Iya, bro, ini tanggal merah. Tanggal merah itu buat gue is like heaven. Kata, loh, Mas, bukannya lu juga udah 3 minggu di rumah aja? Iya sih, tapi kayaknya kalau lagi tanggal merah tuh oke banget. Oke. Dan dia curhat juga sih, Gung, kayak lu bilang. Ketika dicurhatin itu lu lebih baik atau pandangan lu apa? Ya kalau profesi gua juga ini kan sebagai coach lah ya. Kalau gua sih nggak pernah ngasih pandangan, gua cuma nanya. Nggak, pandangan lu terhadap fenomena ini? Kalau menurut gua tuh gini, semua tergantung dari fokusnya sih. Ketika mereka kerja di kantor, waktu sama keluarga nggak banyak,
Fokus mereka bukan enjoy apa yang mereka kerjakan. Fokus mereka bukan enjoy pada prosesnya seperti yang selama ini kita bahaskan. Tapi fokusnya adalah melihat apa enaknya yang didapatkan orang lain gitu. Nah, iya kan? Begitu mereka dapat kesempatan yang sama, tetap fokusnya hal yang negatif yang mereka rasakan aja. Pentinglah buat kita tetap jaga fokus kita sih ya, benar. Karena gue keingatan kata Agung tuh, kalau Agung bilang, lo kalau fokusnya kepada enaknya pekerjaan orang, ketika suatu hari lo jadi orang yang mengerjakan hal itu, mungkin lo juga tidak akan menikmatinya, karena fokusnya bukan pada diri lo, bukan pada proses apa yang lo dapatkan, tapi hanya mata-mata melihat pekerjaan orang, ibarat kata rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Iya, betul. Fokusnya bukan pada apa yang dikerjakan, tapi pada orang lain. Oke. 6 tuh udah tuh. Nah, sekarang yang ke-7 nih. Coba. Dari bagaimana cara kita mengundinya? Ini lagi nggak? Tapi bareng-bareng. Jangan gue udah begini duluan, lu berdua begini. Oke. 1, 2, 3. Itu benar. Curang kan? Diliatin ke kamera ya. Iya. Yang terlihat di kamera, oke? Benar ya? 1, 2, 3. Enggak. Nah, lu lagi. Ntar gue cari dulu. Pada ngerem semua. Gue udah begini ngerem semua langsung begini, gue balik aja langsung gitu. Ya, itulah. Dapat. Itu trik. Ada ya? Dapat kan? Ada. Inilah menariknya pekerjaan kita. Iya. Nah, ini masih nyambung soalnya sama curhatan. Jadi positif yang menariknya pekerjaan kita ini adalah kalau kita berkarya nggak ada batasnya. Siapa yang batasin? Iya kan? Kita mau bikin apa, nggak ada yang batasin kan? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Benar. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Nah, sepanjang menariknya gue gitu. Jujur, bermanfaat, ya kan? Iya. Ada batasannya cuma norma sama etika kan? Ya, norma etika. Yang penting ada nilai manfaat dan sudah pasti kan karena yang kita kerjain ini bukan buat diri sendiri kan. Kita kerja itu buat kemaslahatan orang lain juga. Udah pasti apa yang kita kerjakan, meskipun kita nggak dibatasin lah, pasti tetap ada tanggung jawab. Karena tujuannya adalah kemaslahatan orang kan. Kita pengen bermanfaat buat orang lain. Dan biasanya karena nggak dibatasin, kita bisa berkreasi macam-macam dan akhirnya diterima-terima aja tuh. Ya udah, oke. Kita udah selesai ngomongin 7 hal yang mantap dari profesi Anda yang Anda sukai. Mudah-mudahan teman-teman yang lihat nih, ya, di channel kita berkenan, dan kalau ada pertanyaan atau mungkin ingin berikan komen, kasih komennya. Kita ada di channel YouTube Makarya Bersama Berkarya. Kita juga ada di Instagram @makarya_id atau .id sih, bro, lupa gue. @makarya_id ya, lihat Instagram kita. Anda mau upload foto Anda, mau hashtag, mau tag ke kita, nggak apa-apa ya, karena pasti juga nggak kita lihat juga ya. Bercanda, pasti kita lihat, nanti kita komen ya, biar semakin dekat makin kenal, oke? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.